Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk tetap selalu memperbaiki diri kita masing-masing. Semoga saja kita tetap istiqomah sampai akhir hayat. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak kita semua kita coba memperhatikan kepanikan salah seorang pendeta, yakni pendeta Joshua Tewu, ya, melihat kepanikan betapa perkembangan Islam di tanah Papua itu begitu cukup pesat begitu ya. Setelah masuknya dakwah atau perjuangan dari Ustadz Fadlan. Ya, Ustadz Fadlan ini ada sebagian memberikan gelar kepada beliau itu Ustadz Sabun, saudara. Ya, karena memang beliau media yang sering dipakai untuk berdakwah di Papua itu, ya, karena memang dia memasuki menyampaikan Islam itu menggunakan media-media yang mungkin di sana buat kita mungkin itu kelihatan sepele, ternyata di Papua sana itu sangat bermanfaat begitu ya, dan perkembangannya begitu pesat sehingga Ustadz Fadlan itu banyak membawa anak-anak Papua yang sudah diislamkan, kemudian dibawa ke daerah Jawa Barat, dimasukkan ke pesantren dan kehidupannya jauh lebih sejahtera. Nah, melihat perkembangan ini, saudara, ternyata ada salah seorang pendeta yang cukup terkenal di Indonesia, yakni pendeta Joshua Tewu, ya. Melihat perkembangan di sana dan pergerakan yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan ini begitu mencemaskan dirinya, ya, sehingga dia panik. Seperti apa kepanikannya, saudara? Sama-sama kita saksikan. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya. Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi. Di sini dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau Anda mengatakan, ya memang begini kehidupan mereka di kampung. Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka, bisa kasih pakaian mereka baik-baik. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca dan mereka tertarik. Dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak. Ya. Sementara gereja diam dan membiarkan anak-anak tanpa kesejahteraan. Dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah. Jadi saya tidak menyalahkan ketika kekristenan hasil karya Isaac Ken, misionaris yang kita sama-sama cintai di Papua,
yang sudah berdarah-darah istilahnya untuk memenangkan orang asli Papua, untuk membawa Papua kepada Kristus. Kemudian sekarang terancam tergerus iman itu. Ya, buah karya itu mulai satu-satu dijarah tanda kutip. Ya, untuk berpindah keyakinan. Sudah mulai meninggalkan Yesus. Lalu mengikuti Ustadz Fadlan dengan apa yang menjadi keyakinan Islaminya. Saya bilang ini yang saya bilang. Kekristenan itu terancam di Papua. Dan ketika Ustadz Fadlan dengan begitu terstruktur, sistematik dan masif dengan dukungan banyak pendanaan dari luar dan dalam negeri melakukan semacam gerakan islamisasi untuk mengislamkan Papua, saudara-saudara, gereja diam. Ya, sama-sama sudah kita saksikan betapa kepanikan pendeta Joshua Tewu yang begitu kebakaran jenggot lah kasarnya. Ya, melihat keberhasilan dari pergerakan atau upaya yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan di dalam mereka mengangkat atau di dalam usaha beliau mengangkat harkat martabat serta posisi begitu ya anak-anak di Papua sana yang lebih memanusiawikan kehidupan mereka gitu ya. Ya memang karena pada dasarnya prinsip dakwah Islam itu, saudara, kalau kita kita bisa pahami secara seksama, itu sangat humanistik gitu. Nah, ini humanistik dalam arti lebih menghargai manusia, kehidupan manusia, lebih memanusiakan manusia, begitulah bahasa simpelnya humanistik itu. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan pada prinsipnya dia mengamalkan atau mencoba merealisasikan apa yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah kepada Bilal begitu ya. Kita ketahui Bilal itu adalah seorang budak dulunya. Maaf, dia juga berkulit hitam ya. Di masa kehidupan Rasulullah, budak itu begitu rendah kehidupannya, tidak memiliki harga diri, tidak punya, tidak memiliki hak penuh terhadap dirinya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja tidak punya. Maka Rasulullah mengangkat harkat martabat daripada Bilal yang tadinya dia menjadi seorang budak, dimuliakan oleh Rasulullah, diangkat dia menjadi muazzinnya Rasulullah dengan karena memang modal suara Bilal itu yang begitu merdu ya, lantang, merdu dan bagus begitulah. Dan itu yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, itu yang ingin dicoba kembali oleh Ustadz Fadlan ini. Betapa kemuliaan manusia itu tidak dihitung, tidak diukur dari warna kulit, dari sukunya, dari apapun itu secara fisik, tapi yang dia lihat adalah dalam Islam itu dari sisi keimanan dan ketakwaannya. Semakin takwa seseorang kepada Allah, maka akan semakin mulia. Itu yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Semakin mulia orang semakin bertakwa orang kepada Allah, maka akan semakin dimuliakan Allah. Dan prinsip yang digunakan di dalam Islam untuk berdakwah menyampaikan Islam juga sangat mulia. Kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 125 misalnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmatil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru manusia itu ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Artinya dengan hal-hal yang baik gitu ya. Dan kalaupun harus wal mau'izatil hasanah, kalaupun harus berdiskusi dengan cara yang baik. Ya. Jadi tidak dengan arogan. Ya, yang katanya ajaran cinta kasih tapi ternyata arogan, yang katanya ajaran cinta kasih ternyata penuh dengan kebohongan dengan cara mengiming-iming. Jadi Islam tidak pernah diajarkan dengan cara mengiming-iming. Iming-iming dengan Indomie, dengan jabatan, dengan beras, tidak pernah dilakukan itu karena memang dibutuhkan ketulusan di dalam menerima Islam itu. Makanya ayatnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ini. Karena memang Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Nah, Joshua Tewu ini kalau saya baca Joshua Tewu kelojotannya karena dia sekarang sedang melihat dan juga sekaligus dia merasakan betapa Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin.
yang lebih memanusiakan manusia, yang lebih menghargai kehidupan manusia, yang lebih mengangkat harkat, martabat, dan derajatnya manusia. Itu sedang dilihat oleh pendeta Joshua Tewu itu. Ya, karena memang Islam itu tidak melihat dari secara fisik begitu ya. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh Ustadz Fadlan. Tadi juga pendeta Joshua Tewu dia membandingkan dengan anak-anak Papua yang berada di bawah naungan gereja. Betapa mereka tidak diperhatikan, tidak diberikan satu hikmah-hikmah yang baik, mungkin terlantar lah bahasa kasarnya itu begitu. Sehingga pendeta Joshua Tewu memperbandingkan usaha yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan di dalam menangani anak-anak yang sudah masuk Islam dan diperbandingkan dengan anak-anak yang berada di dalam naungan gereja yang ada di Papua. Sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya itulah karena memang Islam sekali lagi adalah rahmatan lil alamin. Lebih menghargai manusia dari sisi individunya, humanistiknya begitu. Tidak menghargai secara unsur material, tidak menghargai manusia dari unsur harkat secara jabatan, kedudukan, pangkat, tidak memandang ke sana. Islam lebih memandang secara ruhiyah, ya. Islam memandang manusia itu dari cara kualitas keimanan dan ketakwaannya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Semoga saja ini terbuka mata pendeta Joshua Tewu. Semakin banyak ini pendeta-pendeta yang mengagumi syariat-syariat ataupun usaha-usaha ataupun ajaran-ajaran yang ada di dalam syariat Islam. Karena memang syariat Islam itu begitu mulia dan dia tidak pernah melemahkan dan tidak pernah merendahkan harkat martabat kedudukan manusia itu di mata Allah. Begitu saudara, semoga ini bermanfaat dan semoga saja perjuangan Ustadz Fadlan selalu dilindungi oleh Allah, mendapatkan rahmat dan karunia Allah, dan kita juga setidaknya terpanggil untuk bisa ikut mencoba apa yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan. Kita doakan bersama semoga Ustadz Fadlan selalu diberikan kesehatan dan diberkahi atas segala upaya yang dilakukannya dan dilindungi oleh Allah dari segala macam bahaya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.